nama saya Eva. Saya mahasiswa semester 5 dari STI Wibawa Kartara Harja. Di sini saya akan mereview buku untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan syariah. Nah, di sini pernahkah kita berpikir apakah semua yang kita lakukan hari ini dari belanja online, pay later hingga investasi benar-benar sesuai dengan prinsip syariah atau Islam? Nah, pertanyaan inilah yang dibahas secara mendalam dalam sebuah buku yang berjudul Muamalah Milenial. Nah, buku ini ditulis oleh Ibu Nur Ijati SEME dan Bapak Naurid Muhammad Rifai Ilyasa SUM, diterbitkan oleh Webedia pada tahun 2024 dengan ISBN 9786234214826. Melalui buku ini, penulis mengajak pembaca khususnya generasi milenial untuk memahami muamalah buku muamalah bukan hanya sebagai aturan ekonomi Islam, tetapi juga sebagai pedoman etika dalam menghadapi praktik ekonomi modern yang semakin kompleks. Nah, dalam video ini saya akan mereview isi buku milenial secara ringkas, mulai dari pembahasan tiap bab, kelebihan dan kekurangan buku, kesan-pesan dan kritik hingga kesimpulan. Nah, bab ini terdapat 8 bab pembahasan ya teman-teman. Nah, bab pertama itu menjelaskan tentang sebuah pengertian yang universal. Di bab pertama, penulis menjelaskan bahwa muamalah itu adalah aturan yang mengatur hubungan antar manusia melalui ijtihad, ijma, dan qiyas, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Muamalah ini bersifat universal dan fleksibel. Artinya bisa diterapkan kapan saja dan di mana saja, termasuk di zaman sekarang. Intinya, selama transaksi dilakukan secara adil, jujur, dan atas dasar saling rela, maka dalam Islam transaksi tersebut diperbolehkan. Nah, bab kedua itu ada muamalah. Di bab kedua, pembahasan mulai masuk nih ke ruang lingkup muamalah. Nah, muamalah ini dibagi menjadi dua, yaitu muamalah al-adabiyah dan muamalah madiyah. Nah, di sini dijelaskan bahwa muamalah mencakup aktivitas seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan kerjasama usaha. Islam sebenarnya tidak melarang kegiatan ekonomi, tapi memberikan batasan agar tidak mengandung riba, ketidakjelasan, perjudian, atau penipuan. Tujuannya agar kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan normal. Nah, bab ketiga itu tentang muamalah berdasarkan sejarah. Nah, bab ketiga ini membahas tentang bagaimana sih muamalah berkembang di masa ke masa. Nah, mulai dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Masyakullah Rasyidin, hingga sampai ke era modern. Meskipun bentuk transaksinya berubah mengikuti perkembangan zaman, nilai-nilai syariah tetap dijaga. Ini menunjukkan bahwa muamalah ini bersifat dinamis tapi tetap berpegang pada prinsip Islam. Nah, yang keempat itu pada bab keempat itu tentang lembaga keuangan syariah. Di bab keempat ini penulis menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah. Contohnya seperti bank syariah, BMT, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Lembaga-lembaga ini berpotensi beroperasi dengan prinsip bebas riba dan menggunakan sistem bagi hasil. Bab ini menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional. Nah, di bab kelima ini tentang kasus riba dalam muamalah madiyah. Nah, bab kelima ini membahas tentang kasus riba dalam muamalah yang berkaitan dengan harta. Penulis menjelaskan bahwa riba baik dalam bentuk lama maupun bentuk modern dapat menimbulkan ketidakadilan, merugikan salah satu pihak. Nah, karena itu riba dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberkahan. Nah, di bab ke-6 itu ada fatwa MUI. Nah, di bab ke-6 ini dibahas peran Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI ini berperan dalam menetapkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Fatwa ini membantu umat Islam dalam menentukan apakah suatu praktik ekonomi sesuai atau tidak dengan syariat Islam, terutama di era modern. Nah, di bab
7 itu tentang jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam. Bab ke-7 membahas berbagai jenis akad dalam ekonomi Islam. Penulis menjelaskan tentang akad wadi'ah, mudharabah, musyarakah, dan akad ijarah. Akad ini menjadi dasar syah atau tijana suatu transaksi. Oleh karena itu, memahami akad sangat penting agar kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di bab terakhir ini tentang muamalah madiyah menurut mazhab Sunni. Di bab terakhir, penulis menjelaskan pandangan umat mazhab Sunni terkait muamalah madiyah. Walaupun terdapat perbedaan pendapat antar mazhab, semuanya tetap berlandasan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Perbedaan ini justru menunjukkan kekayaan keilmuan dalam Islam. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan buku milenial. Nah, di sini kelebihannya ada buku muamalah milenial ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama itu, buku ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa dan pembaca pemula yang ingin mempelajari muamalah. Kedua itu, pembahasannya relevan dengan kondisi ekonomi modern, khususnya bagi generasi milenial. Karena mengaitkan konsep muamalah dengan praktik ekonomi yang berkembang saat ini. Ketiga itu, penyusunan materi dalam buku ini sistematis dan runtut, dimulai dari pengertian dasar sejarah hingga penerapannya dalam lembaga keuangan dan akad ekonomi Islam. Hal ini memudahkan pembaca memahami muamalah secara bertahap. Nah, kekurangannya itu, selain kelebihan, buku ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, beberapa bagian pembahasan masalah bersifat konseptual sehingga contoh kasus aktual dalam kehidupan sehari-hari masih bisa diperbanyak. Kedua, menjelaskan terkait perbandingan pendapat ulama atau mazhab belum dibahas secara mendalam sehingga pembaca yang ingin kajian lanjutan perlu mencari referensi tambahan. Ketiga, buku ini lebih berfokus pada pemahaman dasar muamalah, sehingga bagi pembaca yang sudah memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi syariah, pembahasannya mungkin terasa masih umum. Nah, di sini juga ada kesan dan pesan dalam buku ini. Ini kesannya setelah membaca buku muamalah milenial, kesan yang saya peroleh adalah bahwa buku ini memberikan pemahaman yang cukup jelas dan sistematis mengenai konsep muamalah dalam Islam. Penyajiannya terasa ringan namun tetap mempertahankan nilai keilmuan sehingga mudah diikuti oleh pembaca, khususnya mahasiswa. Buku ini juga berhasil menunjukkan bahwa muamalah bukan hanya konsep klasik tetapi relevan dengan praktik ekonomi di era modern. Pesan utama yang saya tangkap dari buku ini adalah bahwa Islam tidak membatasi aktivitas ekonomi, melainkan mengarahkan agar kegiatan ekonomi berjalan secara adil, jujur, dan bermoral. Melalui pembahasan muamalah, pembaca diajak untuk lebih sadar bahwa setiap transaksi tidak hanya memiliki konsekuensi ekonomi, tetapi juga tanggung jawab moral dan religius. Pesan ini sangat relevan bagi generasi milenial yang hidup di tengah perkembangan ekonomi digital. Nah, di sini juga ada kritik buku muamalah milenial sebagai bentuk penilaian kritik. Buku ini masih dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak contoh kasus aktual khususnya yang berkaitan dengan praktik ekonomi digital seperti transaksi online dan pembayaran modern. Selain itu, beberapa pembahasan mengenai perbedaan pandangan ulama atau mazhab masih bisa diperluas agar pembaca memperoleh perspektif yang lebih komprehensif. Namun kritik ini bersifat konstruktif dan tidak mengurangi nilai penting buku sebagai referensi dasar muamalah. Nah, dan yang terakhir kesimpulan dalam buku ini menegaskan bahwa muamalah merupakan bagian penting kehidupan ekonomi umat Islam yang tidak hanya mengatur aspek transaksi, tetapi juga menanamkan nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Buku ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip muamalah Islam tetap relevan untuk diterapkan dalam berbagai aktivitas ekonomi modern.
termasuk praktik ekonomi yang berkembang di kalangan generasi milenial. Melalui perkembangan yang sistematis mulai dari pengertian muamalah, sejarah perkembangannya, lembaga keuangan syariah, hingga pembahasan riba dapat mayoi dan jenis-jenis akad, pembaca diajak untuk memahami bahwa ekonomi Islam memiliki landasan yang kuat, baik secara normatif maupun praktis. Dengan demikian, buku Muamalah Milenial tidak hanya berfungsi sebagai referensi akademik, tetapi juga sebagai pedoman etis bagi generasi muda agar mampu menjalankan aktivitas ekonomi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip syariah di tengah dinamika ekonomi modern. Nah, demikian review buku saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.